Salam saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang video tentang Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang proses dia percaya Tuhan Yesus dan menjadi seorang Kristen. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita akan simak videonya dan jangan lupa Anda memberikan komentar. Dan saya juga akan memberikan sedikit komentar di akhir video. Mari kita simak bersama-sama. Sebetulnya kakek nenek saya dari pihak mama itu adalah Kristen. Mama yang belum sempat dibaptis menikah dengan papa saya yang Konghucu, pindah Konghucu. Nenek saya dari papa itu kurang seneng kalau ke gereja. Tapi dari kecil kakek nenek dari pihak mama bawa saya ke gereja. Nah, tentu setelah SMP dewasa kami meninggalkan gereja karena memang dasarnya orang tua bukan gereja kan. Nah, waktu saya mau masuk SMA di Jakarta, SMA Kristen, kebetulan kakek saya dari pihak mama ini ketua majelis. Waktu saya mau berangkat sekolah ke Jakarta, dia kasih saya satu Alkitab dia, Alkitab bahasa Indonesia. Dia bilang ini cuma bisa kungkung, cuma bisa bekalin kamu Alkitab ini. Dan dia kasih saya satu surat rekomendasi bahwa saya ini pernah ke gereja. Lalu dia titiplah cabang gereja GP Kristi Jakarta di Batu Tulis untuk supaya saya tiap minggu ke gereja. Yang minggu kan kita main basket, mana mau ke gereja tau gak? Jadi kalau udah begitu ke gereja Selasa, si pendeta udah nyari tuh, takut kita kan ada rantau, ada sakit, ada apa gitu kan. Kita ngumpet-ngumpet. Kadang-kadang yang bersyukur masuk ke PSKD 3. Tiap hari ada kebaktian. Lalu ada teman sana, satu bus. Dia sangat devoted. Dan dia baca Alkitab. Dan saya mulai baca. Nah, makanya kemudian saya memutuskan dibaptis. Itu pun papa saya agak marah, papa saya waktu itu. Papa saya mengatakan, nanti kalau dia meninggal, siapa yang pegang kayak hiu di depan itu. Ya, saya putuskan, ya sudah, saya baptis saja. Saya baptis diam-diam, adik saya ikut. Kemudian adik saya yang kecil, yang si Fran juga, kami ke Jakarta ikut. Mama saya juga ikut, bertahap ya. Terakhir papa saya baru ikut setelah Frans meninggal. Itu ada pengalaman kita dibaptis. Lalu kemudian ketika papa saya sakit, dia sudah percaya Tuhan, dia sakit ke Jakarta. Waktu itu ada tithe manipulasi. Itu bunga bank pinjaman sampai 55-60%. Papa saya itu bangkrut. PT Timah nggak bisa bayar, pinjaman bunga berbunga, PT Timah nggak bayar, itu bangkrut. Satu Belitung hampir semua pengusaha kena lah yang Timah. Saya harus pulang menggantikan beliau. Dulu telepon susah, kita harus telepon ke Tanjung Pandan kira-kira 90 km. Duit nggak ada, pinjam hanya makan ikan. Saya tinggal sama adik saya si Frans berdua, karena yang lain di Jakarta kuliah. Saya harus kerja. Di situ saya selalu doa gini kalau malam tidur sama Fran, Tuhan kalau bisa besok saya nggak mau bangun lagi Tuhan. Saya nggak mau bangun lagi Tuhan. Karena saya bingung menghadapi ada 12 lokasi tambang, 150 lebih karyawan yang nggak bisa saya gaji, nggak bisa kasih makan, saya nggak bisa punya minyak, nggak punya spare part. Saya buat makan aja, pembantu yang ngurusin adik saya itu sekarang baru meninggal tahun ini. Tahun kemarin saya datang juga. Dia yang ngongkosin kasih makan. Mau telepon minta sama abang bapak pinjam mobil om QQ. Itu saya jalanin. Makanya saya selalu pengen tidak mau bangun. Tapi setiap kali saya bangun pagi, saya duduk di beranda rumah. Itu dulu tuh ada rumput Manila ya. Jadi itu ada embun gitu bagus. Saya sampai duduk, saya ngomong, saya nggak pengen hidup lagi lah. Nah, saat itulah semua firman Tuhan yang pernah saya baca, yang secara rutin saya baca dulu, itu keluar di dalam pikiran saya menjalin sebuah komunikasi. Misal komunikasi seperti apa? Misal saya bilang, Tuhan saya sudah nggak sanggup jadi pengusaha untuk tambang ini. Kalau saya mau diambil pulang pun saya baik ambil pulang aja lah. Lalu tolong sembuhkan bapak saya segala macam.
Itu tiba-tiba saya bisa ingat firman Tuhan saya baca. Saya pun nggak ingat di potongan mana, bisa di Mazmur. Bahwa terus saya selalu ada komunikasi bicara gitu ya, bukan dengar suara. Kalau suara saya pasti kabur. Ini nggak ada suara, tapi dalam hati saya keluar. Ya, di hati lah. Kamu muncul. takut bangkrut, kira-kira gitu ya. Iyalah, ini udah bangkrut ini, bukan takut. Terus Tuhan tanya, semua harta yang kamu punya, semua rumah ini, semua tambang, itu punya siapa? Saya ingat, ya punya Tuhan ya. Saya cuma dititipin ya. Kamu ini manajer. Tapi saya takut bangkrut. Terus Tuhan bilang gini, bagus. Kamu kalau jadi manajer kerja sama saya takut perusahaan bangkrut, berarti kamu manajer yang baik. Banyak manajer kerja sama orang, nggak peduli perusahaan bangkrut. Dia pikir cuma terima gaji. Nah kamu bagus, berarti kamu orang upahan yang bagus. Sekarang saya tanya, ini perusahaan punya siapa? Kalau gitu, punya Tuhan. Itu kalau punya saya, mungkin nggak saya bangkrut. Gunung, lembah, semua isinya timah punya saya. Kenapa kamu takut bangkrut? Saya harusnya lebih takut bangkrut daripada kamu. Kan kamu cuma pegawai. Kan saya yang punya. Wah, saya langsung bangkit gitu, semangat. Saya bilang, Tuhan, kamu baik-baik aja kerja di tambang. Saya akan cari solusi. Dan itu Tuhan bukakan pintu demi pintu. Sampai saya pulang, saya ada perselisihan dengan beliau. Saya mesti ambil master, pulang bangun pabrik. Itu saya melihat tuntunan Tuhan. Itu begitu luar biasa. Mulai sejak itu saya mulai ngerti. Firman Tuhan yang saya baca itu bisa keluar iluminasi. Ya. Orang baca potongan dan tiap tahun baca ulang lagi, dapatnya beda, lucu. Beda. Bagiannya berbeda. Makanya sejak itu saya kemanapun, saya lebih penting bawa Alkitab saya. Dan saya juga orang kampung belajar bahasa Inggris kan agak kacau kan. Bahasa Inggris saya itu Indonesia English lah. Tapi minimal kamu ngerti saya ngomong apa kira-kira gitu. Saya belajarnya itu dari saya beli New Living Translation punya Bible. NLT. Lalu saya baca tiap hari, keluarkan suara. Begitu saya mendengar agak aneh, kalau dulu saya beli Alphalink ya, saya mesti cek. Kalau sekarang kan di HP banyak nih, dictionary.com segala macam bagus. Nah saya mulai tahu, oh pronunciation saya salah. Nah saya sambil baca firman Tuhan, saya itu belajar bahasa Inggris. Wow. Menurut saya buku bahasa Inggris yang terbaik di dunia itu adalah Alkitab. Ya. Angka ada, nyanyian ada, semua puisi, semua lengkap. Puji Tuhan, luar biasa videonya, di mana video ini sangat memberkati. Saya sendiri diberkati dengan video ini. Dan saya mau menyampaikan bahwa dalam video ini penting banget untuk kita melihat bahwa kita harus belajar firman Tuhan atau rajin membaca Alkitab. Karena firman Tuhan kita tahu, percaya bahwa firman Tuhan itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Kita hidup bukan dari roti saja, tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita rajin membaca firman Tuhan, maka ketika kita menghadapi suatu masalah, maka itu bisa muncul di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan firman itu bisa menguatkan kita, bahkan menghidupkan kita secara rohani dan secara spirit. Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya dari kisah video ini kita mau terus untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini sangat penting buat kita.